Halo Tachao, yo Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Niko. Selamat datang lagi di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK4. 好，今天是第14视频，那我们现在就一起来上课。好, seperti biasa kita akan mulai lihat dulu dari list kosakatanya. Di sini kita lihat nomor 81, 首先大家可以跟着我读. Teman-teman bisa baca berbarengan ya. 首先artinya pertama. Nah, dia ini punya arti yang sama dengan kalau kita bilang ti. Biasanya digunakan untuk menjelaskan step-step melakukan sesuatu, langkah-langkah melakukan sesuatu. Hao, berikutnya 82, 正式artinya formal. Kita bisa bilang pakai bajunya, berpakaiannya formal sekali. 穿得很正式 atau 说话很正式 juga bisa. Hao, berikutnya 83, liu artinya meninggalkan. Nah, kalau teman-teman belajar bahasa Mandarin, mungkin kosakata yang paling pertama kali ditemui adalah liu xuesheng, artinya pelajar atau mahasiswa asing. Nah, kalau di sini liu artinya meninggalkan. Misalnya kita bilang, Mama 去便利店买东西，弟弟就留在家里。留在家里artinya stay atau ditinggalkan di rumah, nggak dibawa pergi. Nah, yang kita akan temui di kewen hari ini adalah liu yin xiang. Yin xiang artinya adalah kesan atau impression, sedangkan liu yin xiang artinya meninggalkan kesan. Meninggalkan kesan yang seperti apa sih? Liu yi ge hen hao de yin xiang. Liu yi ge hen hao de yin xiang. Berikutnya 84, qi ci artinya kedua atau kemudian. Nah, ini biasanya sepaket dengan 首先 yang tadi ada di nomor 81. Tapi penggunaannya seperti apa? Kita lihat habis ini di bagian yufa. 接下来呢, 85, 诚实artinya jujur. Nah, ketika belajar, banyak teman-teman yang suka ketukar antara 诚实 yang artinya jujur dan juga 城市 yang artinya kota. Tapi kalau dilihat sebenarnya karakternya berbeda ya. Kalau 城市 yang artinya kota, itu radikalnya adalah radikal tanah, 土字旁. Sedangkan 城市 yang artinya jujur, radikal yang digunakan adalah 言字旁 atau radikal bahasa. Hao, berikutnya di sini kita lihat bagian yufa. Di sini yufa membahas tentang 首先什么什么，其次什么什么. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya pertama bla bla bla, lalu bla bla bla. Nah, ini bisa dipakai untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya, kita lihat di contoh yang pertama, teman-teman bisa baca barengan ya. 首先你去一楼挂号，其次就上二楼找门诊。首先你去一楼挂号，其次就上二楼找门诊. Pertama, kamu pergi ke lantai 1, ambil nomor ya, 挂号, ambil nomor atau registrasi di rumah sakit biasanya. 其次, lalu naik ke lantai 2, cari klinik rawat jalan atau kita juga sering sebut poliklinik ya. Hao. Nah, di sini 首先 bla bla bla, 其次 bla bla bla. Kita juga bisa bilangnya kita ganti dengan 第一 第二 ya. 第一你去一楼挂号，第二就上二楼找门诊. Pertama, kamu ke lantai 1 ambil nomor, kedua, kamu naik ke lantai 2 untuk cari polikliniknya. Hao, sebenarnya penggunaannya sama di sini. Tapi penggunaan 首先 bla bla bla, 其次 bla 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 ini agak jarang dipakai untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu karena terlalu formal. Nah, dia lebih sering dipakai di contoh nomor 2, yaitu untuk menjelaskan argumen. Pertama, bla bla bla. Kemudian, atau alasan yang keduanya, bla bla bla. Kita lihat contohnya. 我要辞职，首先这个工作太累了，其次收入也不高。我要辞职，首先这个工作太累了，其次收入也不高. Saya mau resign. Pertama,
kerjaan ini terlalu melelahkan. Kedua, pemasukannya juga nggak tinggi. 好, jadi 首先 bla bla bla, 其次 bla bla bla, ini lebih sering dipakai untuk menjelaskan argumen. Argumen pertama bagaimana, argumen keduanya bagaimana. Bisa digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Pertama gini, kedua gini, tapi lebih jarang ya. 好, berikutnya kita lihat bagian 课文, kita baca bersama-sama. Oke, 我会慢慢的给大家念，大家也可以跟着我读。好，面试的时候，经理对我印象不错，还通知我明天就可以上班了。真没想到找工作这么顺利。你想知道面试需要注意什么吗？首先要穿正式的衣服，这会给面试者留下一个好的印象，让他觉得你是一个认真的人。其次，应聘时不要紧张，回答问题时说的不要太快，声音也不要太小，要相信自己有能力做好。当然，最重要的是回答问题要诚实。好, berikutnya kita coba lihat sama-sama artinya apa di sini. 面试的时候, ketika interview, 经理对我印象不错. Manager terhadap saya itu kesannya lumayan. 还通知我, dia juga kasih tahu saya, 明天就可以上班了. Dia juga kasih tahu saya, besok udah bisa mulai kerja. 真没想到, ya, benar-benar nggak terduga, nggak terpikirkan, 找工作这么顺利, mencari kerjaan itu selancar ini. 你想知道吗? Ya, kamu mau tahu nggak? Ketika interview itu 需要注意什么? Apa yang harus diperhatikan ketika interview? 首先, ya, pertama, 要穿正式的衣服. Pertama, harus pakai baju yang formal. 这会给面试者留下一个好的印象. Ini bisa meninggalkan kesan yang bagus ke si pewawancara. Ya, pewawancara di sini 面试者. Ingat ya, kalau ada 者 di akhir, biasanya dia akan berubah menjadi orangnya atau pelakunya. 让他觉得, membuat dia merasa 你是一个认真的人. Kamu adalah orang yang serius. Ya, kalau interview pakai baju yang formal dan rapi, ya kesannya serius ya. Bukannya main-main cari kerjanya. 其次, yang kedua, atau kemudian ya, 应聘时不要紧张. Ketika melamar kerja, kamu jangan grogi, jangan nervous. 回答问题时, ketika menjawab pertanyaan, 说的不要太快. Ngomongnya jangan terlalu cepat. 声音也不要太小. Suaranya juga jangan terlalu kecil. 要相信自己有能力做好. Kamu harus percaya dirimu punya kemampuan untuk bisa melakukan dengan baik, untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. 当然, ya tentunya, 最重要的是, yang paling penting, 回答问题要诚实. Kalau menjawab pertanyaan itu harus jujur, ya jangan ngarang-ngarang. 好, 希望大家可以明白这段课文的意义. Nah, berikutnya kita coba jawab dua pertanyaan di sini. Yang pertama, 面试时如果穿正式的衣服，会给人带来什么好处? Ya, 好处是什么呢? 好处 itu adalah benefit atau keuntungan atau hal baik. Ya, 面试时如果穿正式的衣服，会给人带来什么好处? Ketika interview, kalau pakai baju yang formal itu apa keuntungannya? Bisa bawa keuntungan apa sih untuk orang-orang? Tadi dia bilang ya, kalau pakai baju yang rapi itu akan meninggalkan kesan yang bagus. Supaya si pewawancara tahu kita ini bukan orang yang main-main. 如果穿正式的衣服，会给面试者留下好的印象，让他觉得我们是认真的人. Berikutnya, di soal yang kedua,
回答问题时应该注意哪些问题？好, hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita menjawab pertanyaan? Tadi ya ada beberapa. Pertama, ngomongnya jangan kecepatan. Kedua, suaranya juga jangan terlalu kecil. Dan yang ketiga, harus jujur. Nah, kita bisa pakai 首先其次 di sini ya. 首先说话不能太快，其次声音不能太小，再次回答问题要诚实。好, di bagian terakhir ini adalah list kosakata yang hari ini kita pelajari dan yang dilingkari merah Liu Hongquan 的是81号跟84号. Jadi nomor 81 dan 84 ini yang jadi PR teman-teman untuk dikerjakan. 好, hari ini kita akan cek PR-nya agak banyak. Kita akan cek PR dari video ke-12 dan ke-13. 好, 我们一起来看一下. 好, kita lihat di sini ini adalah PR dari video ke-12. Kita baca bersama-sama. Yang pertama @eliratna256. 我本来不喜欢吃榴莲，但是有一天我跟朋友尝试吃榴莲，之后我才知道榴莲很好吃. Arti kalimatnya secara keseluruhan, saya awalnya nggak suka makan durian, tapi ada suatu hari saya cobain sama temen. Setelah makan, saya baru tahu durian itu enak. 这句话很好 ya. Hampir nggak ada masalah untuk penggunaan penlai, nggak ada masalah sama sekali. Tapi di sini ada salah penggunaan kata. Di bagian terakhir, setelah makan saya baru tahu durian itu sangat enak ya. Jadi di sini cai harus diganti dengan cai, hao. Berikutnya kita lihat @andri_ponicolas2273. 我本来想买这个，结果被别人买走了。这句话也很好 ya. Saya awalnya mau beli ini, tapi ternyata sudah dibeli orang lain. Jadi udah hilang barangnya, udah habis gitu ibaratnya ya. Saya udah nggak bisa beli lagi karena sudah dibeli dan dibawa pergi orang lain. 很好，这句话没毛病. Berikutnya @akbarbraco5534. 本来我不喜欢吃蔬菜，但是为了健康，我不得不吃蔬菜。好，这句话也没毛病ya. Kalimat ini juga nggak ada problemnya ya. Awalnya atau tadinya saya nggak suka makan sayur, tapi demi kesehatan saya mau nggak mau makan sayur. 很好 ya, 这句话没毛病，很好. Nah, berikutnya kita coba lihat PR yang di video ke-13. 好, yang pertama @cleon8355. 他是个好人，另外也很幽默. Dia pria yang baik, selain itu dia juga sangat humoris. 好. Kalau diartikan secara langsung, sebenarnya nggak ada problem ya kalimatnya. Tapi kapan sih kalimat seperti ini bisa digunakan? Nah, ini misalnya ada yang nanya kamu, kenapa sih kamu suka sama dia? Atau, udah kamu nggak usah pacaran lagi sama dia. Ya, putusin aja gitu. Terus, @cleon8355 ini jawab, 他是个好人，另外也很幽默. Nah, itu bisa ya. Jadi tergantung konteks lagi. Tapi kalau secara kalimat ini aja, grammarnya nggak ada masalah. 没毛病. Oke? Berikutnya @redsword 呀，请大家注意安全。另外一个就是咱们需要好好检查这些问题，避免事故越来越大。这句话也很好呀，请大家注意安全。Tolong semuanya memperhatikan keamanan, keselamatan ya. 另外一个就是 nah, dan satu lagi ya, 咱们需要好好检查这些问题。Kita harus memeriksa masalah ini dengan sebaik-baiknya, dengan baik-baik. 避免事故越来越大. Menghindari jangan sampai problemnya ini tambah lama tambah besar. Ya, biasa kalau siku itu terjadi suatu kecelakaan, tapi nggak harus kecelakaan lalu lintas. Bisa jadi misalnya di pabrik ada suatu kerusakan atau suatu problem yang mungkin menimbulkan masalah keselamatan. Nah, itu bisa dibilang siku. Ini kayaknya bahasanya bahasa pabrik nih. 很好 ya. 很好，这句话也没毛病。很好。好，今天生词学好了，课文看好了，作业也改好了。那今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们下一个视频再见。